Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semua. Terima kasih saya ucapkan telah berkesempatan hadir untuk mengikuti rapat pembentukan komunitas belajar untuk bidang studi rumpun MIPA yang terdiri dari bidang studinya matematika, informatika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, pada kesempatan ini juga telah hadir bersama kita Bapak Ober Sitorus sebagai orang yang kita tuakan. Nanti mungkin sebelum pembentukan kita minta sambutan dari Pak Ober, sekaligus nanti Pak kita akan rencana pembentukan Pak. Jadi sebelum pembentukan kita minta dari Pak Ober dulu. Baru Pak, saya silakan. Nah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang bisa memberikan waktunya untuk hadir di ruangan laboratorium komputer ini yang kita jadikan sebagai ruangan untuk tempat komunitas MIPA. Bapak Ibu yang saya hormati, pada saat ini kita ingin membentuk komunitas belajar MIPA yang tujuannya adalah untuk menjadi wahana bagi kita untuk berdiskusi, untuk membicarakan hal-hal yang kita jumpai di dalam proses pembelajaran di kelas, dan juga untuk mendiskusikan hal-hal yang baru yang ada dalam bidang studi MIPA ini. Jadi sekali lagi tujuannya adalah dari kita untuk mendiskusikan bagaimana supaya proses pembelajaran itu dapat berlangsung dengan baik. Adapun rumpun atau mata pelajaran yang bergabung dalam komunitas MIPA ini diantaranya mata pelajaran fisika, kimia, biologi, matematika, dan informatika. Dari semuanya itu ada 11 orang kita menjadi anggota MIPA ini, diantaranya dari fisika Pak Ober dan Ibu Nanik, dari biologi ada Ibu Supriyati, Ibu Marlinda, dan Ibu Linda Mariola. Sedangkan dari kimia ada Ibu Siti Maimun, dari informatika ada Pak Maharif, dari matematika ada Ibu Simiwati, ada Bapak Muhammad Rajis, ada Ibu Biasari, dan Ibu Leni. Jadi inilah yang menjadi anggota komunitas MIPA ini ke depan, dan kita akan berusaha untuk setiap minggunya untuk melakukan pertemuan untuk membahas hal yang perlu dalam pembelajaran MIPA. Demikian, terima kasih. Terima kasih sambutannya Bapak Ober Sitorus. Selanjutnya kita tentu perlu pemimpin dalam kombel kita ini. Nah, kita berharap di sini kita musyawarah saja, tidak usah voting. Nanti mungkin ada dari perwakilan menyampaikan saran untuk ketua kombel. Nanti habis itu bisa kita musyawarahkan. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang memberikan saran terlebih dahulu. Ya, Bu Marlinda. Pembentukan kombel belajar ini mungkin memang kita perlu ada ketua. Jadi menurut saya mungkin karena salah satu guru senior kita di sini Pak Ober dari bidang studi fisika, saya menyarankan bagaimana kalau Pak Ober yang kita tunjuk menjadi ketua kelompok. Mungkin pendapat dari guru lain mungkin berbeda. Jadi menurut saya ada Pak Ober yang kita tunjuk menjadi ketua kelompok dalam kombel. Terima kasih dari Bu Marlinda sarannya. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada? Berarti kita cuma punya satu calon tunggal, yaitu Pak Ober. Gimana Bapak Ibu, kita sepakati Pak Ober sebagai ketua komunitas kita? Sepakat ya? Baik, kalau gitu mulai hari ini Pak Ober berarti jadi ketua komunitas kita hari ini. Selanjutnya kita mulai diskusi, atau ada kata sambutan dulu? Terima kasih atas kesepakatan dari kawan-kawan untuk
memilih saya menjadi ketua komunitas MIPA ini. Jadi harapan saya juga ke depan kiranya komunitas yang kita bentuk ini dapat berjalan dengan baik dan dapat berdiskusi paling tidak dalam mingguan gitu, sehingga ada banyak hal-hal yang mau kita bicarakan dalam kegiatan kita. Mungkin demikian, terima kasih atas kesepakatan dari Bapak Ibu semua. Baik, kita mulai ya diskusi kita mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Bapak Ibu dari rumpun MIPA ini di kelas. Di sini saya melihat ada yang dari kelas 10, 11 dan 12. Tentu setiap fase memiliki permasalahan yang berbeda. Nah, kita mulai diskusi ini, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau saran untuk kemajuan sekolah kita ini. Bu Marlinda, silakan Bu. Kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin menanyakan, Pak. Jadi selama dalam proses belajar mengajar itu, saya mendapati siswa kita itu ada anak kita yang dia usil, atau istilahnya dia suka mengganggu teman-temannya pada saat proses belajar mengajar. Dan itu terjadi bukan hanya satu kali. Hampir di setiap PBM anak tersebut selalu bertingkah laku seperti itu. Jadi kira-kira apa solusi atau apa cara kita untuk mengatasi anak yang punya sikap seperti itu, Pak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik tadi. Dan sekali lagi, forum kita ini forum diskusi ya, artinya tidak ditentukan oleh jawaban dari satu orang. Boleh saja nanti rekan-rekan memberikan jawaban yang lain. Tetapi biasanya yang sudah jumpai anak yang demikian, ada beberapa kemungkinan kenapa terjadi demikian. Pertama, mungkin karena gurunya terlalu monoton di depan kelas, dia tidak melakukan beda-beda siswa itu namanya apa ya? Dia tidak melakukan observasi di beda-beda siswa, sehingga memberikan kesempatan bagi anak kita untuk mengganggu atau usil kepada anak yang lainnya. Oleh karena itu mungkin kalau saran dari Bapak, disarankan guru itu tidak hanya menonton berada di depan kelas, tetapi sebaiknya dia juga berkeliling ke meja siswa. Itu pendapat dari saya. Kalau seandainya kira-kira itu menurut kita sangat cocok dipakai, silakan gitu. Terima kasih jawaban dari Pak Bersitorus. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang memberikan saran? Oke, Pak Muhammad Rajis. Pertanyaan, silakan. Terima kasih Bapak Ketua waktunya. Pembelajaran sehari-hari sangat mengalami kesulitan dalam belajar hitung-hitungan, Pak. Apalagi kami yang matematika, Pak ya. Jadi kita sesama guru rumpun MIPA, apa kiat khususnya, Pak? Terima kasih. Kita bersama Bapak Ibu, semenjak dikumandangkan kurikulum merdeka ini, maka tidak dibatasi lagi suatu sekolah untuk tidak menerima siswa dari keadaan apapun. Kalau dulu ada spesial sekolah untuk itu, tapi kalau sekarang sudah diwajibkan semua sekolah tidak boleh tidak menerima siswa yang demikian. Jadi kita juga memahami, namanya saja juga berkebutuhan khusus, tentunya dia tidak sama kemampuannya dengan rekan-rekan yang lainnya. Oleh karena itu, kepada kita semua, supaya itu menjadi perhatian kita juga secara khusus. Artinya juga memberikan waktu kita juga kepada dia juga secara khusus juga. Artinya setelah selesai pembelajaran normal, maka diharapkan kepada kita juga melakukan bimbingan tersendiri kepada anak yang demikian. Karena kita yakin dia akan ketinggalan dengan kawan-kawan yang lainnya itu, sehingga perlu seperti remedial khususnya kepada dia. Itu saran
dan saya itu. Tetapi kalau mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan yang lain di dalam kelas di luar daripada itu, yang pada sempat mungkin bisa kita bercerita dalam kumpulan kita ini. Mungkin itu Pak Indonesia. Terima kasih jawabannya dari Bapak Ober Sitorus. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ingin menambahkan jawaban dari Pak Ober sebelum kita masuk ke diskusi yang berikutnya. Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan untuk satu pertanyaan lagi untuk pembahasan kita hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Ya, biasa. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Anggif. Di sini saya ingin bertanya. Kalau bertanya sih, saya sedikit bingung. Di saat proses pembelajaran, saya mendapati ada beberapa anak itu hanya diam tanpa merespon apa yang saya ajarkan. Misalnya begini, ketika saya menjelaskan satu materi, dia hanya diam. Saya bertanya apakah dia paham, dia diam. Saya bertanya apakah dia tidak paham, dia juga diam. Tidak ada responnya Bapak. Jadi bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan ini Bapak? Mohon solusinya. Terima kasih apa yang disampaikan, ditanyakan oleh saya tadi. Dan mungkin hampir semuanya kita mungkin merasakan seperti itu Bapak Bu ya. Dan kemudian juga ini juga saya lemparkan juga kepada kita. Mungkin ada yang memberikan solusi sehingga itulah nanti menjadi jawaban final dari kita. Memang apa yang disampaikan dari Ibu biasa tadi, saya juga selalu bilang sama anak-anak seperti ini. Tidak bertanya itu ada tiga kemungkinan kalau anak tidak bertanya. Yang pertama, dia tidak bertanya karena memang dia tahu, tak perlu ditanyakan. Yang kedua, dia tidak bertanya karena memang dia tidak mau bertanya. Lewat aja gitu, masuk kiri, keluar kanan. Yang ketiga, dia tidak bertanya karena dia tidak tahu apa yang mau ditanya. Gitu jawaban. Jadi mungkin diantaranya ketiga-tiganya itu nanti tak ada. Kalau satu juga ada, nomor 2 ada, nomor 3 ada. Nah mungkin karena ini forum kita ya, supaya jangan cuma satu orang. Mungkin ada yang memberikan masukan pada Bapak Ibu, silakan. Kalau tidak, ada. Baik, berarti ada dua masukan nih dari Bu Yusmawati dan Bu Sukriyati. Saya persilakan kepada Bu Sukriyati terlebih dahulu. Terima kasih atas waktu yang diberikan dengan berkeliling dan melihat siswa-siswa yang mengerjakan tugas. Seandainya saya menemukan ada siswa yang tidak punya tugas atau tidak merespon, maka saya akan memanggil siswa tersebut secara pribadi dan menanyakan apa permasalahannya. Itu saja Pak. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya hanya menambahkan sedikit dari jawaban Bu Supriyati. Sama juga saya akan berkeliling sewaktu memberikan tugas kepada siswa. Kalau ada siswa itu yang memang sama sekali tidak menulis, ya, jadi saya tanya ini kenapa kamu tak menulis? Anak itu kalau memang tak menulis sama sekali, maka dia melihat saya memang betul tidak mengerti. Maka saya akan menerangkan lagi, saya menulis mana catatanmu, coba kita lihat latihannya begini. Maka saya bimbing anak itu sampai dia mengerti. Nanti selanjutnya akan dikerjakan. Terima kasih. Baik, terima kasih tadi ya, sudah banyak saran dan masukan untuk bagaimana mengatasi siswanya. Kalau begitu sudah terjawab ya 3 pertanyaan. Adapun kesimpulannya yaitu pertama dari Bu Malinda, pertanyaannya bagaimana cara mengatasi siswa yang suka usil di kelas. Tadi sudah kita sepakati bahwa guru lebih bervariasi, dalam artinya tidak monoton mengajar di dalam kelas. Kemudian pertanyaan dari Pak Rajis juga sudah dijawab oleh Pak Ober Sitorus. Pertanyaannya bagaimana mengatasi anak berkebutuhan khusus. Memang
memang kata Pak Obed Sitorus bahwa dalam kurikulum Merdeka ini kita tidak bisa lagi memilih-milih siswa, apalagi sistem zonasi pendaftaran online. Asal masuk zona kita berarti terima gitu Pak Obed ya, sistem langsung yang menerimanya. Kemudian pertanyaan dari Bu Elviasari, bagaimana menghadapi anak yang tidak merespon di kelas. Jadi intinya sama dengan jawaban dari Ibu Marlinda tadi, ya gimana kita harus bervariasi, tidak menonton belajar di kelas. Kemudian tambahan dari Bu Supiati bahwa kita harus berkeliling, kata Bu Ismawati gitu juga, berkeliling. Ketika ada tugas, kita perhatikan anak satu persatu. Mungkin dia malu untuk bertanya di depan umum, mungkin ketika kita berjalan, dia berani untuk bertanya. Mungkin inti saja ngobrol kita pada hari ini. Mungkin selanjutnya akan kita jadwalkan kembali, nanti kita akan kasih tahu kepada Bapak Ibu MIPA untuk pertemuan selanjutnya dengan pembahasan yang berbeda. Mungkin dari Pak ada tambahan? Ya, terima kasih karena pada hari ini kegiatan kita sudah berjalan dengan baik dan permasalahan yang sudah diajukan tadi sudah terjawab dan mudah-mudahan itu bisa memberikan solusi di dalam proses belajar dan kelas. Jadi ya, terima kasih atas kesempatan ini. Baik, saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Jika ada kata yang salah atau kesalahan dari saya sendiri, saya minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat